yang memperkenankan kepada kita semua untuk berkumpul bersatu hati dalam doa kami. Yang pertama yang saya hormati Kepala Sekolah, dalam hal ini Wakil Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Guru yang sudah berkenan hadir dan telah menempati kursi yang telah disediakan, siswa-siswi yang saya banggakan. Pertama-tama kita patut bersyukur juga kepada Tuhan karena kebersamaan kita pada pagi hari ini merupakan momentum yang dimana salah satu di antara kita, di antara Bapak Ibu guru yang mengikuti guru penggerak. Oleh karena itu, pada momentum kebersamaan kita pagi hari ini, semuanya kita ucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Ito untuk memimpin kita pada doa pembukaan. Saya berikan kesempatan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, puji syukur kami berikan kepada Tuhan atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami melakukan kegiatan dan melakukan kegiatan aksi nyata dari teman kami yang mengikuti jalan bergerak. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan tanpa halangan sampai selesai kegiatan. Namun oleh puji Tuhan, hari ini kita sepanjang masa. Terima kasih kepada Pak Ito yang sudah memimpin acara pembukaan. Selanjutnya kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas atau apa yang menjadi kebersamaan kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, waktu seluruhnya saya langsung berikan kesempatan kepada Tuhan. Baik, terima kasih kepada Pak Ferdi selaku pembawa acara pada pagi hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Pimpinan, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala SDPD 10, yang saya hormati rekan-rekan guru dan yang saya kasih dan sangat saya banggakan peserta didik kelas 8. Selamat pagi untuk kita semua. Pada tempat yang pertama, patutlah kita untuk memuja dan memuji kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat dan cintanya sehingga pada pagi yang bahagia ini kita diperkenankan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pimpinan, Ibu Wakil, rekan guru yang telah ambil bagian dalam kegiatan ini. Baik, kegiatan hari ini adalah aksi nyata. Aksi nyata dari apa yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Jadi bagi peserta didik yang belum mengetahui, saat ini saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak sudah sejak bulan Maret kemarin sampai dengan bulan Oktober nanti. Apa yang saya dapatkan di dalam materi itu semuanya akan diaksinyatakan atau akan disampaikan kembali, baik itu kepada rekan guru dan juga kepada peserta didik. Jadi hari ini adalah awal saya memberikan aksi nyata, sedangkan untuk selanjutnya aksi nyata itu akan lebih banyak berhadapan dengan kalian selaku peserta didik di dalam kelas. Baik, hari ini saya akan
menjelaskan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Dalam beberapa hari terakhir ini, saya di pendidikan itu di modul 2.1 melaksanakan atau sedang mempelajari materi budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, pengertian budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Yang kita harapkan bahwa yang ada di sekolah itu adalah perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang berbau positif, bukan yang negatif. Sehingga tujuan dari pendidikan itu yang sesungguhnya itu adalah menuntut peserta didik untuk menjadi pribadi yang berkarakter, bernalar kritis dan mandiri. Jadi sekarang itu tidak bisa dipungkiri bahwa sikap itu menjadi hal yang paling utama dalam pembentukan karakter. Ilmu pengetahuan itu adalah faktor pendukung. Lalu yang berikutnya, contoh budaya positif yang ada di sekolah. Suka atau tidak suka, banyak sekali contoh budaya positif yang ada di sekolah dan kita seringkali melanggar budaya-budaya positif itu. Sering sekali. Coba kita perhatikan sama-sama. Poin yang pertama di sini adalah memberikan penghargaan kepada teman sebaya ketika meraih prestasi, sehingga teman lainnya dapat termotivasi untuk turut meningkatkan prestasinya. Kita masing-masing merenungkan diri, terkhusus untuk peserta didik, apakah saya pernah melakukan hal positif seperti ini ketika temanmu melakukan sesuatu yang baik, yang membuat prestasi sedikit baik di dalam kelas maupun di sekolah. Apakah pernah kamu memuji baik dalam perkataan atau memberikan suatu hal yang membuat dia termotivasi, sehingga dengan sendirinya kita yang tidak berkesempatan pada saat itu pasti akan terdorong supaya menjadi seperti dia. Lalu yang kedua di situ adalah menghormati hak orang lain. Apa yang menjadi haknya itu kita harus hargai, tidak boleh merampas hak orang lain. Kalau terpoinnya punya hal, itu punya si A, jangan bilang itu punya saya. Itu contoh sederhana. Lalu yang berikutnya adalah berpakaian rapi dan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah. Ini sering sekali dibicarakan oleh Bapak Ibu guru piket maupun Bapak Ibu wali kelas dan juga Bapak Ibu guru mata pelajaran, bahwa peserta didik itu wajib berpakaian rapi. Berpakaian rapi yang dimaksud bukan saat Bapak Ibu guru melintas di depan kelas. Sepanjang masuk lintas sekolah sampai dengan keluar, Anda harus berpakaian rapi. Baju harus disisipkan. Penggunaan dasi juga harus dibenarkan. Topi-topi tidak boleh lagi ada yang berserakan sembarangan, baik itu di lapangan bola voli, ada yang di perpustakaan. Bagaimanapun juga topi itu adalah barang yang sudah dibeli untuk kamu pakai oleh orang tua kalian, jadi harus dihargai. Lalu yang berikutnya adalah menabung. Ketua dan bendahara kelas dapat mengkoordinir tabungan kelas untuk siswa bersama dengan koperasi sekolah. Kita mulai dari hal kecil bahwa selama ini sudah diterapkan di dalam kelas itu pasti ada yang namanya adalah kas kelas. Nah, pertanyaannya, konsisten tidak penggunaan kas kelas itu? Kira-kira pernah tidak kamu manfaatkan kas kelas itu untuk hal yang positif? Misalnya, ketika ada temanmu yang sakit, kamu gunakan kas kelas itu untuk membeli sesuatu dan mengunjungi temanmu yang sakit itu. Pernah tidak? Pasti belum pernah ya? Pernah. Baik.
syukurlah kalau pernah. Lalu hal-hal yang lain kayak membeli peralatan-peralatan kecil yang ada di dalam kelas. Kalau ini sering. Tapi ada hal lagi di balik itu. Misalkan kalian punya ketentuan, ada yang tidak memberikan kas kelasnya, itu yang kadang menjadi masalah ya. Harapannya mulai hari ini kalian bisa mengikuti apa yang menjadi kesepakatan di dalam kelas. Lalu yang berikutnya, meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan, menjalin hubungan yang baik dengan sesama, berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Ini sering kita lakukan. Lebih terbuka dan transparan. Nah ini juga, ini khusus untuk peserta didik. Saya terkadang sering mengatakan seperti ini. Ketika temanmu melakukan kesalahan, jangan menyembunyikan kesalahan itu kepada bapak dan ibu guru. Karena itu sama saja kamu mendukungnya untuk terus melakukan suatu kesalahan. Jadi itu tidak diperbolehkan. Jadi mulai hari ini, kalau temanmu besok membuat suatu pelanggaran, jangan lupa untuk memberitahukan kepada bapak dan ibu guru piket atau wali kelas, supaya bapak dan ibu guru bisa membina temanmu itu sehingga dia menyadari kesalahan yang dia perbuat. Bisa ya? Lalu yang berikutnya adalah mengerjakan tugas sekolah sesuai yang diberikan oleh guru. Yang berikutnya mengikuti berbagai ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibraka, olahraga dan sebagainya. Lalu yang berikutnya melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Nah, ini bentuk pertanggungjawaban dari peserta didik ya. Biasanya di awal semester itu ketua kelas sudah membagi piket harian. Jadi piket harian itu diharapkan dipertanggungjawabkan dengan baik. Jangan sengaja untuk dibuat tidak tahu. Alasannya saya tidak tahu kalau saya piket hari ini. Itu tidak boleh. Jadi yang piket harian pagi datang lebih awal. Atau kalau bisa pulang sekolah untuk yang piketnya besok itu langsung membersihkan kelas sehingga besoknya bisa datang bersamaan dengan teman-teman yang tidak mendapatkan tugas piket harian. Yang berikutnya adalah bergotong royong. Ini sering kita lakukan. Lalu religius, ini berkaitan dengan doa juga tadi. Kepedulian dalam semua aspek, mulai dari peduli dengan sesama hingga peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, ini yang perlu saya tekankan di sini adalah banyak sekali dalam suatu kesempatan kalian melihat barang-barang bulan terakhir. Saya beberapa kali menegur peserta didik kelas 8 ini juga ya, yang merusak meja dan kursi. Kursi itu kalau kaki satunya sudah rusak, jangan dibiarkan. Karena lama-lama semua kakinya pasti akan rusak, maka kursi itu tidak dipakai. Jadi segera bawa ke kantor supaya kita perbaiki, supaya kursi itu tetap berjaga dengan baik. Jadi kesempatan untuk mendapatkan fasilitas itu tidak 2 kali, hanya sekali saja. Lalu yang berikutnya adalah bersikap sopan dan meminta izin pada guru bila akan masuk atau keluar kelas pada saat pembelajaran. Kalau pada saat pembelajaran ini sudah bagus penerapan budaya positifnya. Yang mau saya tekankan di sini adalah ketika di luar jadwal pembelajaran, baik itu kegiatan ekstra dan istirahat, jangan karena di pintu masuk sekolah kita tidak ada gerbangnya, kalian bebas untuk keluar masuk. Jangan lihat fisiknya, tapi lihat nilainya. Kalau kalian mau keluar, jangan lupa beritahu kepada bapak ibu guru. Karena ketika nanti kalian sudah keluar, terjadi apa-apa yang bertanggung jawab itu adalah bapak dan ibu guru. Itu perlu diperhatikan ya.
Yang berikutnya adalah budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, nah ini teori-teorinya. Yang pertama adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan. Lalu yang kedua, teori kontrol guru. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, restitusi. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kita akan jelaskan satu persatu. Baik, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Ya, ini adalah dasar hukumnya. Ini ada ahli yang menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini dasar hukumnya, kita buatkan materi pada hari ini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang lain yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayakan. Ini dasar hukumnya atau teori dasar atau fondasi dalam menerapkan budaya positif. Lalu yang berikutnya, teori kontrol. Ini untuk Bapak dan Ibu guru, nanti akan diterapkan oleh peserta didik. Teori kontrol, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penghukum. Guru berperan sebagai penghukum dengan memberikan konsekuensi langsung atas pelanggaran yang dibuat. Ini bertujuan untuk menerapkan aturan sekolah. Selama ini Bapak Ibu guru sudah melakukan hal ini. Apabila ada peserta didik yang melanggar peraturan sekolah, di sini Bapak Ibu guru akan bertindak sebagai penghukum. Mengapa dihukum? Karena ada yang melanggar. Hukuman itu muncul karena ada pelanggaran. Lalu yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Guru membantu murid untuk merenung dan merasa bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab. Saya rasa selama ini juga sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Ketika kalian melakukan kesalahan, Bapak Ibu guru pasti akan membantu kalian dalam hal apa supaya kalian itu bisa menyadari bahwa kalian itu betul-betul melakukan kesalahan. Terkadang ada banyak kebiasaan yang dilakukan salah. Banyak sekali di sekolah ini, panggil teman bukan dengan nama, pakai nama orang tua atau lain-lain. Itu kebiasaan yang salah. Itu tidak boleh diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Dari mulai hari ini, kami Bapak Ibu guru tidak boleh mendengarkan hal-hal seperti itu. Bisa ya? Yang ketiga adalah teman. Guru berperan sebagai teman yang mendengarkan dan memahami. Tujuannya adalah membangun hubungan yang positif. Ya. Kita di sekolah ini selalu mendidik kalian layaknya seorang sahabat. Kalian tidak pernah takut dengan Bapak Ibu guru. Atau di sini ada yang takut dengan Bapak Ibu guru? Tidak ada? Ada? Takut? Tidak ada? Ketika kalian melakukan kesalahan, Bapak Ibu guru di situ akan menasihati kalian dan bertindak layaknya sebagai seorang sahabat, ya. Semangat dan mengutai sama seperti seorang guru bela diri dengan dia punya muridnya, itu beda. Lalu yang berikutnya adalah pemantau. Guru memantau perilaku murid secara cermat untuk membantu mengidentifikasikan perubahan dan memberikan umpan balik atau respon balik atau respon positif. Ya, pemantau. Guru sebagai pemantau. Lalu yang kelima adalah manajer. Guru berperan sebagai manajer yang membimbing murid dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan tugas.
Tujuannya adalah memperkuat kedekatan, pemulihan, dan pembelajaran. Ya. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 di sini. Ini sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru selama di sekolah, dan kita akan terus konsisten melakukan hal itu. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar pokok dari manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima atau merasa diterima, baik itu di masyarakat atau di sekolah atau di lingkungan dimanapun Anda berada. Lalu yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan di sini jangan diartikan sebagai kebebasan yang seluas-luasnya. Di sini maksudnya kebebasan yang teratur dan tetap berada di dalam kesepakatan bersama. Jangan melampaui batas. Lalu yang berikutnya adalah kesenangan. Sama juga. Siapa yang tidak menghendaki untuk senang? Semua orang pasti ingin senang. Lalu yang berikutnya adalah penguasaan. Semua orang pasti ingin menguasai sesuatu, tapi ada batasnya. Di posisi mana saya mengambil posisi seperti ini? Yang keempat, keyakinan kelas. Ini sebentar yang akan kita buat. Keyakinan kelas itu adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri dan tidak terbelakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan. Di sini hampir setiap hari ada kejadian, selalu saja ada bapak ibu guru yang mengingatkan kalian. Kenapa kalian mengingatkan peserta ini? Tentu karena guru merasa bahwa kalian itu melanggar aturan atau kesepakatan bersama yang telah kita buat. Nah, kenapa keyakinan kelas ini dibuat? Ini biasanya di awal pelajaran, di awal semester itu bersama dengan wali kelas selalu akan dibuatkan keyakinan kelas yang ditempelkan di dinding-dinding kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah kesepakatan bersama dan tidak boleh dilanggar. Di dalam perbuatan keyakinan kelas harus disertakan juga dengan konsekuensi apabila ada peserta didik yang melanggar. Beda aturan dengan kesepakatan. Kalau aturan itu suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, kamu harus ikuti. Dan aturan itu bukan atas kesepakatan bersama. Kalau kalian berada di sekolah, aturan dari dinas pendidikan, dari kementerian harus kalian taati di sekolah. Tapi di samping itu ada istilahnya keyakinan yang kalian buat di dalam kelas. Keyakinan ini adalah bentuknya dalam bentuk hal positif. Saya ambil contoh sederhana. Ada perbedaan antara aturan kelas dengan keyakinan kelas. Misalnya sebelumnya kalian membuatkan aturan di dalam kelas seperti ini. Jangan membuang sampah sembarang tempat. Nah, di dalam keyakinan kelas, kata-kata itu tidak boleh dibuat karena itu berbau negatif. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, bagaimana membuat kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Paham? Jadi dalam membuat keyakinan kelas yang diharapkan itu adalah muncul nilai-nilai positif, bukan nilai negatif. Saya ambil contoh. Nilai negatifnya adalah jangan membuang sampah di sembarang tempat. Nah, kita buat ke dalam keyakinan kelas, buat dalam bentuk apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Beda tau? Lalu yang berikutnya, misalkan jangan terlambat ke sekolah. Siapa yang bisa buat kalimat positif? Dari kalimat. Jangan terlambat datang ke sekolah. Siapa yang bisa? Ya. Ya, bagus, tepuk tangan untuk dia.
Berarti sudah paham ya bahwa dalam membuat keyakinan keras, kalimat yang diharapkan itu adalah kalimat yang sifatnya adalah positif. Jadi seperti itu. Ya, yang kelima, restitusi. Ini saya jelaskan sebentar. Ini lebih kepada Bapak dan Ibu guru. Restitusi adalah sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah yang dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Semua Bapak Ibu guru di sini menginginkan supaya peserta didik yang diharapkan itu adalah peserta didik yang merdeka, yang mampu berpikir positif. Jadi dalam membimbing atau membina kalian, Bapak Ibu guru itu punya teorinya juga. Bagaimana cara membina kalian? Nah, ini dia. Cara membina kalian itu oleh Bapak Ibu guru akan dibuatkan dalam sebuah segitiga yang namanya adalah segitiga restitusi. Ketika ada kasus misalkan ada peserta didik yang melanggar atau membuat kesalahan di sekolah, maka Bapak Ibu guru akan menerapkan segitiga restitusi dalam mendidik kalian. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama di situ adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu guru tidak semata-mata Bapak membimbing kalian itu semua Bapak Ibu guru. Aku bentah itu langsung main pada apa? Tidak seperti itu. Bapak Ibu guru juga banyak belajar, sama seperti saya. Kalian belajar di sekolah, saya sudah dari guru juga. Saya tetap belajar kurang lebih selama 10 bulan dalam pendidikan ini. Tujuannya untuk apa? Supaya kalian bisa menjadi peserta didik yang merdeka tadi. Nah, kita lihat yang pertama di situ adalah menstabilkan identitas. Ya, di situ ada dua kata penting yang diucapkan oleh Bapak dan Ibu guru, yaitu tidak ada manusia yang sempurna dan setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ini kemarin kita sudah buatkan simulasi kemarin. Ada beberapa perwakilan, ada 2 perwakilan dari kelas 8. Jadi dalam menstabilkan identitas, tahapannya adalah tidak ada manusia yang sempurna. Misalkan kami panggil Al, kamu tahu kenapa Bapak dan Ibu guru atau kenapa saya memanggil Anda ke sini? Pasti Al jawab, tahu Pak. Saya menyontek pada saat ujian. Saya akan mengatakan, baik Al, semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Pak juga manusia, saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu tahapan pertama yang akan kami lakukan. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di situ ada 2 poin penting di situ. Kamu tentu punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif? Di sini kami akan menanyakan alasan kenapa kalian melakukan kesalahan. Misalkan saya tanya, apa? Tentu kamu punya alasan kenapa kamu menyontek saat ujian. Pasti ada yang menjawab, tadi malam saya mimpi Pak, saya tidak belajar. Saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Misalkan seperti itu ya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah ini, usahakan keyakinan dalam kelas itu ada poin. Jadi yang terakhir kami akan menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kita sepakati? Oke, saya tanya kembali. Al, kamu tahu kira-kira kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar? Misalkan kesepakatan kelasnya adalah satu ujian harus jujur. Nah itu di sini. Jadi ada 3 tahapan ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika kalian peserta didik itu melakukan kesalahan. Jadi kami tidak semata-mata langsung panggil langsung bertindak. Ada prosesnya, ya. Karena di sini ada berkaitan dengan teori manusia tadi. Ini sudah ada ya? Oke, baik. Sekarang yang terakhir adalah
kita membuat kesepakatan kelas dan juga kesepakatan sekolah. Nanti sudah ada dua kertas manila yang saya tempelkan di kotak tulis. Yang satunya digunakan oleh Bapak Ibu guru, yang satunya digunakan oleh peserta didik. Ya. Baik, sebelum kita menempelkan kesepakatan yang akan kita buat pada siang hari ini kepada peserta didik, saya minta satu-satu untuk menyampaikan dulu kesepakatan yang mau dia sepakati di dalam kelas kelompok. Ya, bisa ya? Oke, dimulai dari Beren. Yang pertama, kesepakatan dalam kelas. Yang pertama, 10 menit sebelum jam masuk, siswa sudah harus ada di dalam kelas. Tujuannya agar siswa bisa sempat beristirahat dan duduk secara rileks sebelum proses pembelajaran berlangsung. Oke, dibuat dalam bentuk kalimat positif dan agak singkat ya. Tujuannya dia harus dimasukkan masuk kelas tepat waktu. Ya, misalkan seperti itu ya. Baik, Andri, satu saja. Yang pertama, kesepakatan dalam kelas. Kehadiran di kelas adalah kewajiban dan tidak kehadiran harus diinformasikan kepada guru. Oke, jadi itu kesepakatan yang Andri mau kabarkan ke teman-teman. Ya, soal hadir dan tidak hadir harus ada pemberitahuan kepada Bapak dan Ibu guru. Sepakat tidak soal itu? Oke, yang berikutnya. Kesepakatan dalam kelas. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan termasuk ke dalam laci. Oke, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, bagus, sepakat? Sepakat. Oke, sehat. Langsung disampaikan kesepakatan kelas yang mau disepakati. Semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi di kelas. Baik, saling menghormati. Saling menghormati itu banyak, baik kepada teman sebaya atau teman kelas dan juga kepada Bapak dan Ibu guru. Silakan. Kesepakatan dalam kelas. Yang pertama, jika berhalangan hadir ke sekolah, harus ada pemberitahuan orang tua. Iya, harus ada pemberitahuan apabila berhalangan hadir ke sekolah. Bagus. Nanti kesepakatan ini dipakai ketika kalian naik kelas ya. Sebentar akan dibawa kesepakatannya. Silakan Mas. Kesepakatan di kelas. Siswa bersiswi wajib berbicara sopan dan menghindari kata-kata kotor. Iya, bagus sekali. Wajib berbicara sopan dan menghindari kata-kata kotor. Itu salah satu kesepakatan yang harus kita sepakati ya. Kesepakatan dalam kelas. Kami sepakat untuk menghargai pentingnya kehadiran tepat waktu dalam setiap sesi pembelajaran. Ya, masih berkaitan dengan kehadiran tepat waktu tadi ya. Kesepakatan dalam kelas. Yang pertama, mengawali kegiatan dan proses belajar dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, mengawali dan mengakhiri proses pembelajaran dengan berdoa. Silakan. Contoh kesepakatan dalam kelas konsentrasi. Semua siswa-siswi harus berkonsentrasi saat guru memberikan atau menjelaskan materi agar dapat dipahami dengan baik.
Baik, diharapkan untuk selalu berkonsentrasi, ya. Contoh kesepakatan di kelas. Yang pertama, semua siswa-siswi diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Iya, bersikap sopan santun. Contoh kesepakatan di dalam kelas. Misalnya mengikuti tata tertib kelas, misalnya membersihkan kelas bersama-sama. Ya, mengikuti tata tertib yang ada di dalam kelas, ya. Kita satukan dan kita bentuk ke dalam sebuah kesepakatan, ya. Silakan. Contoh kesepakatan dalam kelas, misalnya menolong siapapun ketika ada yang membutuhkan. Yang kedua, mendengarkan bila ada yang berbicara. Ya, yang pertama saling menolong, itu dari dia. Lalu yang kedua saling menghargai. Jadi buat singkat mungkin ya, dalam bentuk kalimat positif. Saling menolong, saling menghargai, hadir tepat waktu, buanglah sampah pada tempatnya, berpakaian rapi, ya dong? Berbicara pada saat diberi kesempatan. Silakan, yang berikut. Contoh kesepakatan dalam kelas adalah menjaga keharmonisan dan kerjasama setiap anggota kelas. Ya, menjaga keharmonisan dan saling bekerja sama di dalam kelas. Tidak boleh satu berpendapat, yang lain memberontak, tidak boleh. Saling menghargai pendapat, ya, sampai menemukan sebuah kesepakatan. Yang berikut. Contoh kesepakatan dalam kelas. Menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di dalam kelas. Ya, menciptakan suasana yang sejuk dan teduh sehingga kalian akan tetap nyaman ketika berada di dalam kelas. Bukan hanya sesama ya, ini Bapak Ibu guru juga. Jangan sampai Bapak Ibu guru baru masuk sudah ingin keluar karena merasa tidak nyaman. Itu tidak boleh. Kamu harus buat Bapak Ibu guru itu ketika masuk di dalam kelas kalian, mereka senyaman mungkin berada di dalam kelas. Itu tanggung jawab yang harus kamu lakukan. Dengan cara mungkin dengan melakukan hias-hias di dalam kelas setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali kalian menggantinya sehingga guru itu akan dengan nyaman sekali ketika masuk dalam kelas. Jangan kalau masuk guru sudah pengen keluar lagi karena tidak nyaman. Guru sudah ada di depan, kalian masih berbicara. Ingat kesepakatannya tadi saling menghargai. Yang berikut. Contoh kesepakatan dalam kelas. Murid bisa mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. Upayakan agar setiap murid tidak berbicara sendiri. Iya, berbicara kalau diberi kesempatan. Yang berikut. Contoh kesepakatan di dalam kelas. Menerima perbedaan dan saling menghargai sesama. Ya, menerima perbedaan. Kalau saling menghargai tadi sudah. Menerima perbedaan. Nah, ini juga sering kalian lakukan di dalam kelas, ya. Ini maksudnya seperti apa ya? Menerima perbedaan, ya. Kalian terkadang dalam sebuah kesempatan tertentu saling menilai satu sama lain, apalagi sampai menilai orang tua kalian. Tidak boleh. Harus hargai perbedaan berasal dari latar belakang yang berbeda. Jadi kita lahir itu bukan karena pilihan, tapi karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bilang saya lahir harus dari lahirnya yang ini, yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Bisa ya? Yang berikut. Contoh kesepakatan kelas. Mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Ya, saling mengingatkan. Ya, disingkat menjadi saling mengingatkan. Ketika teman melakukan kesalahan, diingatkan ke teman, kamu tidak boleh melakukan hal ini salah ini. Ayo kita perbaiki sama-sama. Ya, seperti itu, ya. Contoh kesepakatan yang mengingatkan dalam kelas. Memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara serta menghargai pendapat teman. Ya, memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara.
Jangan kamu sudah berbicara, temanmu berbicara, kamu minta lagi untuk berbicara. Dengar dulu, baru saatnya. Kalau tidak ada berbicara, baru kamu minta berbicara. Bisa ya? Baik. Silakan kesepakatan itu kalian buat ke dalam kalimat positif tadi ya. Yang saling menghargai, ya, berdoa sebelum dan setelah pelajaran, buanglah sampah pada tempatnya, saling menghargai pendapat. Jadi kesepakatan ini kita buat bersama ya. Kesepakatan ini kita buat bersama. Konsekuensinya nanti kalau kesepakatan ini dilanggar, nanti kalau ada sudah ditentukan wali kelasnya, pasti bersama dengan wali kelasnya akan dibuatkan konsekuensi apabila melanggar kesepakatan ini. Jadi kesepakatan yang kalian tempel ini sebentar, kalian akan bawa ini ke kelas, kalian pakai. Bisa ya? Tidak boleh melanggar. Ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Ini bukan saya yang buat, ini kamu sendiri yang buat. Atau dari kesepakatan itu tadi ada yang tidak menyepakati. Ada? Ada hal atau mungkin bagian yang kalian tidak sepakati? Lupa juga jangan bawa HP ke kelas atau ke sekolah, kecuali dimintai sama bapak dan ibu guru. Itu juga ditulis ya. Apalagi yang lain. Jangan menggunakan perhiasan, baik itu anting, kalung, gelang, tidak boleh. Kita di sekolah itu seragam kita buat, topi, dasi, baju, rok atau celana. Tidak ada yang mau menunjukkan bahwa saya dari keluarga yang seperti ini, tidak. Di sekolah kita semua sama, kelas 8 semua sama, tidak diperlakukan beda oleh bapak dan ibu. Bisa ya? Jadi satu kertas, satu kesepakatan ya. Silakan ditulis ya, satu kesepakatan, satu kertasnya, nanti diajarkan di depan.
Ada yang 3? Tidak ada. Kalau ada yang 3 kesepakatan, silakan. Kalau sudah, silakan ditempel di tempat yang sudah disediakan untuk Bapak Guru bisa menyesuaikan, bisa ditempel.
sudah membuat kesepakatan bersama, baik itu kesepakatan sekolah dalam hal ini oleh Bapak dan Ibu guru, dan kesepakatan kelas yang kita sudah buat pada siang hari. Ya. Ini menjadi fondasi bahwa setiap di awal semester kita dibagikan atau diharapkan untuk membuat sebuah kesepakatan seperti ini. Ya, untuk selanjutnya diharapkan untuk dibuatkan ini ya. Di OSIS juga itu bisa dibuatkan ya, kesepakatan OSIS. Nanti kesepakatan itu kesepakatan bersamanya seluruh siswa itu bisa disepakati apa yang menjadi kesepakatan bersama. Dan kesepakatan ini lahir dari kesepakatan kalian sendiri, bukan karena paksaan. Dan konsekuensinya apabila melanggar itu nanti berurusan yang lebih jelas. Tentu tadi teori kontrol guru tadi sebagai penghukum ya. Lalu kami melaksanakannya dalam bentuk tahapan-tahapan segitiga restitusi untuk mendidik kalian. Baik, yang terakhir saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah menyediakan waktunya pada siang hari ini, dan juga kepada para peserta didik. Apa yang kalian dapat pada hari ini semoga bermanfaat dan itu dilaksanakan baik adanya mulai hari ini dan seterusnya. Apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi bekal untuk masa depan kalian. Kita semua percaya bahwa kalian akan menjadi peserta didik yang merdeka berkarakter. Sepakat ya? Sepakat. Baik. Dengan demikian apa yang saya sampaikan hari ini sudah selesai dan saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih kepada Muhammad yang sudah menjelaskan materinya dari awal sampai pada ujung kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru serta peserta didik yang sudah melibatkan diri dalam kebersamaan kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, saya berikan kesempatan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah bersurga, terima kasih kalau Engkau sudah menyertai sepanjang kegiatan kami pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru calon guru penggerak menjadi akan memberikan hasil yang terbaik untuk kami peserta didik, khususnya dan juga Bapak Ibu guru, juga untuk berbagai studi pendidik sebelumnya. Bapa dalam surga, semoga semuanya itu kami terima dengan baik, kami jalankan dengan baik, bertanggung jawab sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan Tuhan Yesus, nama kami puji hari ini, besok dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Yesus. Amin. Ya, terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memimpin saya doa penutup. Setelah doa penutup, pada Bapak kita sudah selesai.